Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak Indonesia dimanapun. Jumpa lagi bersama Bapak Yosi. Dalam video pembelajaran kali ini, Bapak akan menyampaikan materi bahasa Indonesia bab 1. Nah, anak-anak silakan kalian perhatikan video berikut ini. Nah, kita akan sama-sama belajar di bab 1, yaitu bangga menjadi anak Indonesia di bagian unsur intrinsik cerita. Nah, cerita ini dari cerita judulnya Aku Anak Indonesia di bagian part 2, anak-anak. Nah, anak semua, kita akan belajar di halaman 9 sampai dengan halaman 13 di buku kalian. Nah, sekarang apakah anak-anak sudah siap? Kalau sudah siap, yuk kita langsung saja mulai pembahasannya. Perhatikan baik-baik ya. Nah, anak-anak semua, adapun tujuan pembelajaran kali ini, yang pertama anak-anak mampu menyimak dengan baik, mengenali tokoh dalam cerita, dan memahami alur cerita ketika guru kalian membacakan cerita atau cerpen. Kemudian, anak-anak setelah menyimak dan membaca ulang cerita Aku Anak Indonesia, anak-anak mampu menyebutkan unsur intrinsik dari cerita itu. Nah, inilah tujuan pembelajaran kali ini, anak-anak. Nah, anak-anak, setelah kalian membaca cerita Aku Anak Indonesia di video sebelumnya ya anak-anak, sekarang kita akan membahas yaitu kosakata baru. Nah, anak-anak, adakah kata-kata sulit yang belum kalian pahami dalam cerita tersebut? Nah, di sini gunakan kamus untuk mencari arti kata-kata berikut ini. Buatlah kalimat menggunakan kata-kata tersebut, lalu tulislah dalam tabel ini di buku tulis kalian. Satu kata telah dikerjakan untuk kalian. Nah, di sini ada beberapa kata yang sulit anak-anak. Nah, tugas kalian adalah di sini mencari arti kata-kata tersebut. Kemudian setelah menemukan artinya, kalian akan membuat kalimat dari kata-kata sulit tersebut. Untuk itu yuk kakak akan bantu ya. Nah, di sini contoh yang pertama ini adalah sudah dicontohkan. Ada kata menjura. Artinya yaitu membungkuk dengan menangkupkan kedua tangan. Nah, ini artinya menjura itu atau kata lainnya dengan maksud menghormat ya anak-anak. Nah, di sini contoh kalimat baruku atau kalimat baru yang kalian akan buat yaitu setelah tampil, penari itu menjura kepada para juri. Nah, sekarang kakak akan bantu untuk menemukan kosakata baru dari kata-kata yang sulit. Nah, kata yang pertama ada kata menjura, tadi sudah kita bahas ya, yang artinya membungkuk dengan menangkupkan kedua tangan. Kemudian kata yang kedua ada berdentang. Ini artinya berbunyi, atau bisa juga bunyinya tang-tang, seperti besi dipukul keras-keras. Kemudian ada kata siang bolong. Nah, artinya ini adalah tengah hari ketika matahari sedang panas-panasnya. Selanjutnya ada kata degup. Artinya tiruan bunyi denyut jantung yang sangat keras. Selanjutnya ada menyanggah. Artinya mempunyai pendapat lain dengan perasaan dan sebagainya. Kemudian ada kata menciut. Artinya menjadi tawar atau takut. Nah, ini berkaitan dengan hati ataupun perasaan. Selanjutnya anak-anak ada kata membesarkan hati. Arti dari kata membesarkan hati yaitu menggembirakan hati, memberanikan hati, ataupun membanggakan. Ada kata buah tangan. Artinya barang yang dibawa dari bepergian atau kata lainnya adalah oleh-oleh. Selanjutnya ada cenderamata, artinya pemberian, bisa sebagai kenang-kenangan maupun sebagai tanda ingat atau tanda mata. Selanjutnya ada arsitektur, artinya seni dan ilmu merancang serta membuat konstruksi bangunan. Selanjutnya ada kata dokter anak-anak. Dokter ini adalah gelar kesarjanaan tertinggi yang diberikan oleh perguruan tinggi kepada seorang sarjana yang telah menulis dan mempertahankan. Nah, setelah mencari tahu artinya, sekarang kakak akan bantu untuk membuatkan kalimatnya. Di sini yang pertama ada kata berdentang. Kalimat barunya yaitu, dia tersenyum mendengar suara bel yang merdu dan berdentang dari gereja. Kata yang kedua ada siang bolong. Nah, di sini kalimatnya bisa juga, cuaca pada siang bolong hari ini sangat panas. Selanjutnya ada kata degup. Di sini kakak buatkan kalimatnya yaitu, jantungku semakin berdegup ketika mendengar berita itu.
Selanjutnya ada kata menyanggah. Nah, kalimat di sini yaitu contohnya, saya menyanggah keras pendapat dari pemuda itu. Nah, ini tulisnya menyanggah ya anak-anak, bukan menyangkah. Kita lanjut ke kalimat atau kata berikutnya, yaitu ada kata menciut. Artinya, atau kalimat baru yang kakak contohkan adalah, nyaliku menciut, mendengar dia sangat pintar dalam pelajaran matematika. Ada kata membesarkan hati. Nah, kalimatnya bisa juga, walaupun sudah ketiga kalinya dia dihina teman-teman sebayanya, Kia tetap membesarkan hatinya untuk terus maju. Lanjut, ada kata buah tangan. Kalimat yang bisa contohkan yaitu, aku mendapat buah tangan dari pamanku. Yang terakhir ada kata cindramata. Nah, cindramata ini artinya, atau kalimat yang bisa kakak contohkan yaitu, cindramata dari sahabatku sangat cantik sekali. Kata berikutnya anak-anak adalah arsitektur. Kalimat baruku yaitu adalah, kakakku mengambil jurusan arsitektur. Ia berkuliah di universitas ternama yang terletak di pusat kota. Dan terakhir ada kata doktor. Di sini kalimat yang bisa kalian buat adalah Murai, yang memiliki gelar doktor dalam ilmu tanah forensik, telah mencoba menanamkan pelajaran yang sama pada setiap muridnya. Nah, inilah kata-kata kalimat-kalimat baru yang bisa kalian buat dari kata-kata sulit yang dari cerita Aku Anak Indonesia tadi. Yuk, kita lanjut ke bahas bahasa, yaitu tokoh cerita dan sifatnya. Nah, semua, di kelas 5, kalian telah mempelajari tentang unsur-unsur intrinsik dalam cerita. Di antaranya adalah tokoh cerita dan plot atau alur cerita. Tokoh utama cerita dapat berupa manusia, hewan, ataupun benda yang mengalami permasalahan di dalam cerita. Plot adalah rangkaian kejadian dalam sebuah cerita yang mempunyai hubungan sebab akibat. Plot menggambarkan bagaimana tokoh cerita menyelesaikan permasalahannya. Tindakan atau tokoh perbuatan yang dipengaruhi oleh watak atau sifatnya. Nah, pada cerita Aku Anak Indonesia, kalian mengetahui bahwa tokoh Juna memiliki sifat ramah, senang berteman, dan menikmati menjadi pusat perhatian. Ia mencairkan keraguan Hana dengan komentar-komentar lucunya. Nah, bagaimana sifat tokoh yang lain? Apa yang mereka lakukan dalam cerita? Nah, semua tindakan tokoh ini membangun adegan-adegan yang terangkai dalam plot cerita. Nah, semua, hubungan antara sifat tokoh dan apa yang dilakukannya dalam cerita membantumu menyimpulkan runtutan alur cerita. Nah, sekarang bacalah kembali cerita Aku Anak Indonesia di halaman sebelumnya atau di video sebelumnya yang sudah kakak buatkan ya. Kemudian tugas kalian adalah tuliskan 1 tokoh utama dan 3 tokoh pendamping dari cerita tersebut. Tuliskan sifat yang dimiliki tokoh dan apa yang dilakukannya dalam cerita. Yuk, kakak akan bantu menuliskannya ya. Yuk, kita mulai ya. Nah, di sini ada kolom nomor, nama tokoh, sifat tokoh, dan tindakannya. Nah, di sini yang pertama adalah tokoh utama ya, yaitu tokoh utamanya adalah Hana. Sifat tokoh utama yaitu mandiri, berani, dan terbuka, tetapi kadang juga suka cemas. Nah, tindakannya yaitu cemas menghadapi hari pertama sekolahnya, tetapi dia berangkat sekolah sendiri, berani berpendapat, dan memperkenalkan dirinya secara terbuka. Tokoh pendukung lainnya yang kedua yaitu ada Juna. Nah, sifat Juna di sini adalah ceria, ramah, suka menjadi pusat perhatian. Contoh tindakannya adalah mengacungkan tangan dan bertanya kepada Hana di depan kelas. Selanjutnya, tokoh penuh berikutnya adalah Ibu Pertiwi. Sifatnya yaitu adalah penuh perhatian dan berwawasan luas. Tindakannya yaitu membesarkan hati dan memberikan penjelasan yang baik. Nah, yang keempat ada namanya Salim. Sifatnya yaitu adalah aktif dan percaya diri.
Tindakannya yaitu menanggapi pertanyaan guru secara cepat dan berteriak spontan saat melihat sesuatu yang mengejutkannya. Nah, anak-anak semua, dengan membaca cerita Aku Anak Indonesia secara nyaring, kalian berlatih mengucapkan kata-kata yang panjang. Plot cerita Aku Anak Indonesia menggambarkan cara Hana mengatasi permasalahannya. Tindakan Hana merupakan bagian dari plot. Tindakan Hana juga menunjukkan sifatnya. Akhir cerita menggambarkan penyelesaian masalah Hana. Nah, sekarang tugas kalian lagi adalah tentukan permasalahan yang dihadapi Hana dan akhir permasalahan di akhir cerita Aku Anak Indonesia. Gambar dan isilah diagram berikut di buku tulis kalian. Nah, kalian bisa menuliskan yang pertama adalah permasalahan yang dihadapi Hana, apa yang dipikirkan dan dirasakan Hana di awal cerita. Kemudian yang kedua ada tindakan Hana, apa yang dilakukan Hana untuk mengatasi kekhawatirannya tersebut. Dan yang ketiga adalah penyelesaian masalah Hana. Apa yang dilakukan Hana di akhir cerita? Apakah orang lain yang membantu permasalahan Hana? Untuk itu yuk kakak akan bantu ya. Nah, permasalahan Hana adalah Hana cemas menghadapi hari pertama sekolahnya karena ia baru pindah dari luar negeri. Kemudian tindakan Hana adalah secara terbuka Hana memperkenalkan diri dan berbagi dengan teman-temannya. Nah, yang terakhir adalah penyelesaian masalah Hana. Ibu guru membantu Hana mengatasi kekhawatirannya dengan memperkenalkannya kepada teman-temannya sebagai anak Indonesia. Hana juga mau belajar memperlancar bahasa Indonesia. Ayah Hana juga membantu agar Hana dapat lebih cepat akrab dengan teman-temannya. Sekarang yuk kita lanjut ke bagian berdiskusi. Dalam cerita Hana terdapat diskusi menarik tentang asal-usul. Yang pertama, menurut Salim, ia adalah anak Indonesia karena ia lahir di Indonesia. Yang kedua, kata Melody, ia adalah anak Indonesia karena berbahasa Indonesia. Nah, sekarang tugas kalian adalah mendiskusikannya dengan teman dan guru-guru kalian tentang hal yang membuat kita menjadi anak Indonesia. Kalian dapat menuliskan jawaban di tabel ini, lalu membandingkan dengan jawaban teman kalian. Nah, setelah itu, diskusikan jawaban kalian. Adakah pendapat yang sama, atau adakah pendapat yang berbeda? Nah, anak-anak, ini bisa kalian lakukan bersama guru dan teman-teman kalian di sekolah ya.